Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Dwi Sanjaya dengan NIM A1C1190919 dari kelas Reguler A Pendidikan Kimia 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya ini video untuk memenuhi tugas kimia organik bahan alam. Nah, PowerPoint yang akan saya jelaskan di sini yaitu berjudul Bioaktivitas dan Manfaat Tanaman Kunyit. Apa itu tanaman kunyit? Kunyit atau kunir, Curcuma longandin, Curcuma domestica Val adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Nah, tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau obat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan, seperti pemakaian dalam perawatan kulit dan wajah. Nah, di Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Hal ini yang mendorong daya tarik masyarakat untuk menggunakan tanaman berkhasiat obat untuk pengobatan secara tradisional, khususnya kunyit. Nah, kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean, Zingiberraceae. Kunyit dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal diantaranya seperti turmeric di Inggris, kurkuma di Belanda, kunyit dikenal di Indonesia dan Malaysia, janar di Banjar, kunir di Jawa, koneng di Sunda, kuni Bima, konye di Madura, kunyir di Komering, cahang di Dayak Panyambung, dio di Panihing, winida di Talaut, kuni di Sangir, Alawaha di Gorontalo, dan masih banyak sebutan unik tersebar dari wilayah Indonesia, mengingat Indonesia memiliki beragam wilayah dan bahasa. Kunyit memiliki berbagai kandungan seperti alkaloid, flavonoid, kurkumin, minyak atsiri, saponin, tanin, dan terpenoid. Kurkumin dan minyak atsiri telah terbukti memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi. Selain itu, golongan senyawa kurkuminoid memiliki kandungan yang berkhasiat sebagai antibakteri, anti kejang, analgetik, antidiare, antipiretik, dan antitumor. Senyawa kurkumin sama seperti dengan senyawa kimia lain seperti antibiotik, alkaloid, steroid, minyak atsiri, resin, dan fenol yang termasuk ke dalam hasil metabolit sekunder dari suatu tanaman. Nah, pemanfaatan senyawa pada rimpang kunyit sebagai antibakteri telah diteliti dan dilakukan pengujian oleh Pengembangan dan kawan-kawan, yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang kunyit dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 95% memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas. Nah, metode pengujian aktivitas antibakteri ini digunakan dalam penelitian adalah metode pengujian antibakteri secara difusi in vitro untuk mengetahui potensi ekstrak rimpang kunyit sebagai pengobatan antibakteri pada kulit. Nah, bioaktivitas tanaman kunyit. Tanaman kunyit adalah tanaman herbal, perennial, dan mempunyai rizoma, rimpang, atau umbi yang masuk ke dalam famili jahe. Nah, tanaman kunyit merupakan tanaman tropis asli dari Asia dan sekarang sudah menyebar ke daerah-daerah subtropis di seluruh dunia. Serbuk berwarna kuning gelap yang dihasilkan dari rimpang kunyit dikenal dengan nama turmeric powder. Ekstrak serbuk rimpang kunyit atau bahan aktif kurkuminoid juga menunjukkan aktivitas
hepaprotektif, kardioprotektif, antifungal, dan antioksidan. Nah, penelitian di vivo dan di vitro serta percobaan secara klinis di Cina dan USA menduga bahwa kurkumin adalah salah satu komponen yang paling dianjurkan untuk dikembangkan dalam terapi penyakit Alzheimer. Hasil penelitian Kohli pada 2005 menyatakan bahwa kurkumin mempunyai aktivitas antioksidan, scavenger, superoksida, dan menghambat peroksidasi lipid. Nah, selain itu, kurkumin juga dianggap mempunyai fungsi sebagai pembersih oksigen reaktif spesies dan nitrogen reaktif spesies, atau bertanggung jawab melindungi DNA terhadap kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan melindungi hepatosit dari berbagai racun. Kemudian kandungan kurkuminoid menjadi dasar penilaian kualitas rimpang kunyit. Nah, semakin tinggi kandungan kurkuminoid dalam rimpang atau serbuk kunyit, maka semakin tinggi nilai ekonomisnya. Nah, kurkumin murni di pasaran komersial tersedia dalam bentuk campuran dengan kedua turunannya, yaitu demotoksikurkumin dan bisdemotoksikurkumin yang berupa senyawa kurkuminoid. Kandungan kurkumin dalam rimpang kunyit bervariasi sesuai dengan jenis tanaman kunyit, usia permanenan, ukuran atau jenis rimpang atau rimpang induk kandungan kurkumin berbeda dengan rimpang anakan, dan kondisi tanah seperti daerah, iklim, musim, dan lain-lain. Kurkumin saat ini telah dapat dibuat senyawa analognya dengan melakukan modifikasi pada gugus aromatik terminal dan metilen aktif. Nah, salah satu senyawa analog kurkumin yang telah mendapat hak paten sebagai antioksidan dan diperkenalkan sebagai molekul nasional adalah pentagamufunan atau PGV0 2,5 bis hidroksi 3 metoksibenzilidin siklopentanon. Itu menurut Purwaningsih dan kawan-kawan tahun 2013. Nah, kurkumin diyakini memodulasi beberapa molekuler target dan menghambat faktor transkripsi NF-kB, enzim, sitokin, dan gen-gen anti-apoptotik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa yang terdapat pada rimpang tanaman kunyit beserta konsentrasinya adalah masa pemanenan rimpang kunyit, jenis kultivar tanaman kunyit, metode pengeringan rimpang kunyit, dan kondisi rimpang kunyit yang akan dianalisis dalam kondisi segar atau kering. Nah, kandungan kurkumin beserta turunannya yang terdapat pada rimpang tanaman kunyit mempunyai fungsi yang sangat beragam termasuk sebagai analgesik, antiseptik, antiinflamasi, antimalaria, dan antioksidan. Nah, kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa pada serbuk rimpang kunyit mengandung beberapa senyawa dengan konsentrasi yang bervariasi. Nah, konsentrasi tertinggi adalah senyawa kurkumin jika dibandingkan dengan konsentrasi senyawa yang lain. Senyawa-senyawa pada serbuk rimpang kunyit yang berpotensi sebagai antioksidan berdasarkan nilai pA adalah ascorbic acid, quercetin, beta-karotin, arabinos, bis-demethoxycurcumin, demetoxikurkumin, kurkumin, kafeik acid, cinnamic acid, lestesuanin A, dan calebin A. Nah, di sini ada kandungan senyawa pada serbuk rimpang kunyit yang berpotensi sebagai antioksidan berdasarkan nilai probability activity-nya. Nomor puncak 1, kemudian nama senyawanya P-simen, rumus kimianya C10H16, nilai PA-nya 0,1444. Nomor puncak yang kedua yaitu alpha-terpinen, rumus kimianya C10H16 dan nilai PA-nya 0,135.
Yang ketiga yaitu alpha-pinen, rumus kimianya C10H16 dan nilai PA-nya tidak ada. Yang keempat, beta-sinen, rumus kimianya C10H16 dan nilai PA-nya tidak ada. Yang kelima yaitu sabinen, rumus kimianya C10H16 dan nilai PA-nya juga tidak ada. Nah, dan sebagainya. Masih banyak sampai nomor puncak 49. Kemudian di sini aktivitas gel ekstrak rimpang kunyit atau Curcuma domestica Val terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama yaitu pemanfaatan senyawa pada rimpang kunyit sebagai antibakteri telah diteliti dan dilakukan pengujian oleh pengaman yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang kunyit dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 95% memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas sp. Nah, metode pengujian aktivitas antibakteri yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengujian antibakteri secara difusi in vitro untuk mengetahui potensi ekstrak rimpang kunyit sebagai pengobatan antibakteri pada kulit. Nah, kultur bakteri yang digunakan sebagai pengujian adalah bakteri Staphylococcus aureus. Penggunaan perbedaan konsentrasi, kontrol positif, dan kontrol negatif digunakan untuk mengetahui penyebaran luas terhadap diameter pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau blender, ayakan dengan nomes 60, timbangan digital miligram, serangkaian alat shock vegetasi, tabung reaksi, cawan petri, kawat OC, pipet ukur, pipet tetes, spiritus, gelas ukur, batang pengaduk Erlenmeyer, objek gelas, mikroskop, oven, kertas cakram atau blank disk, mortir, dan stamper. SPSS 16. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Staphylococcus aureus, ATCC 25923, nutrin agar, nutrien broth, indikator pH, kapas aluminium foil, kertas saring, aqua destilata, etanol 96%, etanol 70%, oil mercy, gentilan, violet iodine, salfanin, parafin cair, fenoftalen, KOH 0,1%. Nah, pada prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu determinasi tanaman. Nah, determinasi tanaman ini dilakukan untuk memastikan bahwa simplicia yang dipakai sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Yang kedua yaitu ekstraksi rimpang kunyit. Nah, simplicia rimpang kunyit sebanyak 3 kg diproses melalui proses penyortiran, peranjangan, dan pengeringan. Nah, rimpang kunyit dikeringkan dengan cara dianginkan selama 5 hari, kemudian dihaluskan dan diayak serbuk dengan mes nomor 60. Serbuk ditimbang sebanyak 40 gram, yang selanjutnya dilakukan proses ekstraksi soklet dengan pelarut etanol 96% sebanyak 400 ml. Hasil proses ekstraksi mendapatkan ekstrak cair sebanyak 350 ml. Kemudian dikeringkan menggunakan oven selama 7 hari untuk didapatkan ekstrak kering. 7 gram ekstrak yang didapatkan dibuat variasi konsentrasi 45%, 55%, dan 65%, dan 75%. Kemudian uji bebas etanol. Nah, pada uji bebas etanol ini dilakukan dengan cara menimbang 1 gram ekstrak kering, lalu ditambahkan H2SO4 dan CH3COOH, kemudian dipanaskan di atas bunsen. Jika hasil pemanasan ekstrak masih tercium bau ester, maka ekstrak masih mengandung etanol. Nah, uji kadar air. Selanjutnya yaitu uji kadar air. Uji kadar air dilakukan dengan cara menimbang serbuk rimpang kunyit sebanyak 10 gram yang kemudian dimasukkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, hasil pemanasan ditimbang dan dilakukan pengulangan sampai didapatkan hasil yang konstan. Selanjutnya yaitu uji aktivitas ekstrak. Pengujian ini
aktivitas antibakteri ekstrak limbah kunyit dilakukan dengan menggunakan metode difusi. Nah, suspensi bakteri Staphylococcus aureus yang telah dibuat dengan kekeruhan yang sama dengan McFarland digoreskan pada Na dengan bantuan cotton bud steril agar dapat meminimalisir media agar tidak sobek saat proses penggoresan. Kemudian dilakukan penempelan blank disk dengan menggunakan pinset steril untuk dengan memberi sedikit tekanan untuk memastikan bahwa telah terjadi kontak antara blank disk dan media. Nah, kontrol negatif, kontrol positif, dan dari ekstrak limpang kunyit, kontrol 2-nya 55%, kontrol 3 65%, dan kontrol 4 75%. Selesai penempelan blank disk pada media, plat dibungkus kertas atau koran dan ditali dengan kuat lalu segera diinkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, pada kesimpulan aktivasi tadi ini, yang pertama, ekstrak limpang kunyit atau Curcuma domestica Val memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, variasi konsentrasi ekstrak limpang kunyit yang memiliki zona hambat rata-rata terbesar terdapat pada konsentrasi 45 derajat dengan diameter zona hambat sebesar 12,5 mm yang termasuk dalam respon hambatan yang kuat. Yang ketiga, sediaan gel ekstrak limpang kunyit 45% memiliki diameter zona hambat sebesar 19 mm atau kategori kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, selanjutnya yaitu manfaat tanaman kunyit. Selain sebagai bahan masakan, kunyit juga telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Hal ini karena kandungan kurkumin yang terdapat pada rimpang kunyit, selain memberi warna pada kunyit, kurkumin juga diduga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kandungan dari nutrisi kunyit yaitu di dalam 100 gram kunyit tergantung beragam nutrisi, yaitu 10 gram protein, 168 mg kalsium, 208 mg magnesium, 299 mg fosfor, 2 gram kalium, 1 mg vitamin C, 55 mg zat besi. Selain beberapa nutrisi di atas, kunyit juga mengandung senyawa yang bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, beragam manfaat kunyit bagi kesehatan. Yang pertama yaitu mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis. Nah, osteoartritis adalah penyakit yang menyebabkan sendi menjadi nyeri, kaku, dan kehilangan kelenturannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak kunyit dapat mengurangi rasa nyeri, karena kunyit memiliki efek yang sebanding dengan ibuprofen dalam mengatasi osteoartritis. Yang kedua yaitu mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Nah, kunyit diketahui dapat mencegah penyakit jantung karena mengandung kurkumin yang mampu meningkatkan fungsi endotelium atau lapisan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu meredakan rasa gatal pada kulit. Nah, studi menunjukkan bahwa kunyit dapat meredam gatal pada kulit yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis. Yang keempat yaitu meringankan gangguan menstruasi. Kemudian yang kelima, mengatasi gangguan saluran pencernaan. Nah, kurkumin yang terkandung di dalam kunyit terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan saluran pencernaan, seperti irritable bowel syndrome, dispepsia, tukak lambung, dan pankreatitis. Yang keenam yaitu mencegah kanker. Kurkumin memiliki sifat antiinflamasi yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran sel kanker. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas kunyit dalam mencegah penyakit kanker. Yang ketujuh yaitu mengurangi depresi. Nah, studi menunjukkan bahwa konsumsi kunyit mampu mengurangi gejala depresi. Hal ini dikarenakan kurkumin dalam kunyit dapat membantu antidepresan bekerja lebih baik. Yang terakhir atau yang kedelapan, mengatasi masalah kulit.
Nah, berkat sifat antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan yang terkandung di dalamnya, kunyit dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kulit seperti jerawat, eksim, penuaan dini, dan psoriasis. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.